Seorang gadis cantik atau yang biasanya disebut kembang desa, dikenal di desa sebagai sosok yang cantik dengan kulit yang bersih dan selalu rapi dalam berpakaian. Namun, semua tetangga tidak pernah menduga dengan apa yang dilakukan gadis tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas bersama. Selama 2 tahun terakhir, Ari, seorang warga di Pekon Desa Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, telah mengelola sebuah warung kelontong di sebelah rumahnya. Setiap hari, warungnya ramai dikunjungi pembeli, termasuk Agustin atau yang biasa dipanggil Age, seorang tetangga berusia 18 tahun. Setiap pagi, Age rutin datang ke warung kelontong Ari untuk membeli barang yang sama setiap kali berbelanja, yaitu tembakau eceran seharga Rp2.000, kemenyan Rp1.000, dan cengkeh sebagai bahan rokok lintingan. Pembelian ini dilakukan atas perintah dari Bapak Age, Jiman, yang berusia 44 tahun. Age, seorang gadis berkebutuhan khusus dengan keterbelakangan mental, dikenal di desa sebagai sosok yang cantik dengan kulit yang bersih dan selalu rapi dalam berpakaian. Namun, penampilan ini hanya terlihat setelah Age kembali ke Desa Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo. Age, sejak usianya 2,5 tahun, telah dirawat oleh ibunya, Hayani, di Metro Bandar Lampung, yang dapat ditempuh dalam perjalanan sekitar 4 jam dari Desa Panggungrejo, tempat tinggal sang ayah. Meskipun Jiman, sang ayah, dan Hayani masih sah sebagai suami istri, mereka telah memutuskan untuk tinggal terpisah karena sering terlibat dalam konflik rumah tangga yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Jiman bekerja serabutan dengan upah yang tidak pasti, yang menjadi pemicu konflik antara mereka berdua. Haryani, sang ibu, berpendapat bahwa sulitnya situasi ekonomi membuat kehidupan mereka sulit, terutama setelah mereka memiliki 4 orang anak. Kondisi ini membuat kehidupan mereka di desa menjadi sangat memprihatinkan. Pada tahun 2004, dengan alasan ingin mencari pekerjaan di kota, Haryani memutuskan untuk pergi, meninggalkan suami dan 3 anaknya, Samsi, anak pertama, anak kedua, serta Age, anak ketiga, dan Yosef, anak keempat. Saat itu, Age masih berusia 2,5 tahun dan dibawa oleh Hayani. Hayani sangat peduli terhadap Age, terutama karena putrinya itu memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, Hayani tidak tega meninggalkan Age, khawatir bahwa sang putri tidak akan mendapatkan perawatan yang memadai jika ditinggalkannya di rumah bersama sang ayah. Maka, Hayani memutuskan untuk menuju ke kota Metro, sebuah kota di Lampung Tengah. Di sana, ia bekerja sebagai pegawai salon sambil merawat Age hingga sang putri tumbuh dewasa. Keputusan ini diambil Hayani untuk memastikan bahwa Age mendapatkan perhatian dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya, sekaligus memastikan kesejahteraan dan perkembangan sang putri yang masih kecil saat itu. Namun, setelah Hayani meninggal akibat serangan jantung pada awal 2018, Age sempat dirawat oleh neneknya dari pihak ibu. Beberapa waktu kemudian, Age dijemput oleh Jimat, sang ayah, dan diajak pulang bersamanya ke Desa Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung. Namun, sekitar 3 bulan dalam asuhan sang ayah, perilaku Age mulai mengalami perubahan drastis. Menurut Aris, pemilik warung tempat Age biasa berbelanja, setiap kali gadis itu datang ke warungnya pada pagi hari, rambut panjang Age selalu terlihat kusut dan acak-acakan. Selain itu, gadis itu tampak pucat dan berjalan lemas tanpa tenaga. Warga lain juga mengatakan bahwa tubuh Age semakin terlihat kurus dari hari ke hari. Menurut para tetangga, gadis itu dilarang keluar oleh sang ayah, kecuali untuk pergi ke warung. Melihat kondisi fisik Age yang terus memburuk, warga sekitar mulai merasa curiga. Ari, pemilik warung, berusaha mengumpulkan informasi dari Age, tetapi gadis itu tidak bersedia bicara. Bahkan, ketika Ari menanyakan apakah dia mau dilaporkan ke polisi, Age menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dilaporkan dan malah menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut, termasuk kepada polisi. Ari juga bertanya kepada Age apakah ada sesuatu yang terjadi malam sebelumnya. Namun Age tidak memberikan jawaban yang jelas. Situasi semakin kompleks ketika Age mengungkapkan alasan sakitnya. Pengakuan yang sangat mengejutkan datang dari Age, yang menyatakan bahwa ia sering diajak nganu layaknya suami istri oleh Jimat, sang ayah. Lebih parahnya lagi, perbuatan ini tidak hanya dilakukan oleh sang ayah, tetapi juga oleh abangnya,
Samsi, dan adik laki-lakinya, Yosef, secara beruntun. Meskipun warga mulai curiga dan meyakini kebenaran pengakuan AG, mereka merasa tak banyak yang bisa dilakukan selain merasa kasihan terhadap nasib gadis tersebut. Keluarga Jimat terkesan menutup diri dari lingkungan sekitarnya, membuat warga merasa sulit untuk turun tangan. Di sisi lain, Satgas Perlindungan Anak berbasis masyarakat di Panggung-Rejo, yang telah melakukan pendampingan terhadap AG selama 8 bulan terakhir, dengan cepat merespons setelah mendapatkan informasi dan pengakuan dari AG, setelah memperoleh keterangan pasti dari seorang psikolog mengenai perlakuan biadab yang dialami AG. Karseno selaku Ketua Satgas Perlindungan Anak berbasis masyarakat, PABM, langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Sukoharjo pada Kamis, tanggal 21 Februari tahun 2019. Karseno, yang membuat laporan di Polsek Sukoharjo, disarankan untuk melengkapi laporan awal dengan keterangan saksi. Ia kemudian meminta bantuan dari Aris, pemilik warung, dan tetangga sekitar rumah keluarga AG untuk ikut membantu menggali informasi lebih lanjut dari saksi-saksi lainnya. Setelah mengumpulkan bukti-bukti lengkap, polisi segera menuju rumah keluarga tersebut pada Kamis malam, saat Jiman, sang ayah, dan kedua anak laki-lakinya sedang bersantai di rumah tanpa melakukan perlawanan. Mereka ditangkap dan digelandang ke Mapolsek Sukoharjo. Selanjutnya, mereka dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak di Polres Tanggamus untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap bahwa selama AG tinggal bersama keluarga, tindakan ciuman sering dilakukan terhadap AG, terutama di dalam kamar pada malam hari. Sang abang, yang saat itu berusia 24 tahun, turut serta dalam perbuatan tersebut, bahkan mengaku telah melakukan tindakan tersebut hingga 120 kali. Begitu pula dengan Yosef, sang adik bungsu yang ketika itu berusia 15 tahun, juga terlibat dalam tindakan tersebut dan mengaku telah melakukan hal serupa kepada AG sebanyak 60 kali. Sementara itu, Jimat, sang ayah, mengakui bahwa ia pertama kali melakukan tindakan tersebut pada Agustus tahun 2018, sekitar pukul 22. Menurut keterangan Jimat, anak ketiganya, AG, tidur sekamar dengannya karena merasa takut tidur sendirian. Ketika AG sedang tertidur, Jiman mengamati paras anaknya agak lama. Menurutnya, tiba-tiba wajah AG berubah, seolah-olah seperti sang istri yang telah tiada. Jiman beralasan bahwa tindakannya ini dipicu oleh bayang-bayang istrinya yang sudah meninggal, sehingga ia dengan hati terdorong melakukan perbuatan mengerikan terhadap anak kandungnya tersebut. Jiman mengaku yang melakukannya lebih dulu. Saya menyesal ketika saya menyadari hal ini. Putrinya, namun nyatanya meski mengakui menyesali, pria itu alih-alih berhenti. Gerakannya justru mengulangi gerakannya berkali-kali. Yang lebih parahnya adalah kedua putranya yaitu Syamsi dan Yosef yang terkadang juga diizinkan tidur di kamar yang sama kelakuan ayah terhadap adik Aling. Mereka sendiri, namun menurut polisi, Samsi beserta motifnya. Yosef lebih didorong oleh frekuensi mereka menonton video di ponsel mereka. Melakukan tes kejiwaan, ketiga dari mereka dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka telah melakukan tindakan tertentu. Berada dalam keadaan sadar dan waras, hanya Joseph bungsu yang terlihat berbeda. Dia tampak lebih tenang, tapi tampaknya tidak seperti itu. Di saat yang sama, dia juga memiliki penyesalan di dalam hatinya. Yosef, yang saat itu berusia 15 tahun, lebih dahulu dihadirkan di persidangan karena masuk dalam kategori anak yang berurusan dengan hukum. Mengingat dia masih di bawah umur, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung memvonis Yosef dengan kurungan selama 9 tahun. Sementara itu, persidangan terhadap sang ayah, Jiman, dan Samsi diadakan di Pengadilan Negeri Kota Agung pada Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2019. Dakwaannya mencakup perbuatan yang berbentuk kumulatif, terkait dengan pasal 76D 781 ayat 3, yaitu memaksa anak untuk berhubungan layaknya suami istri. Ancaman hukuman yang dihadapi mencapai 15 tahun kurungan, dengan maksimal hukuman 20 tahun kurungan. AG, gadis yang mengalami trauma akibat ulah ayah dan dua saudara laki-lakinya, mulai membaik setelah bapak dan dua saudara laki-lakinya ditangkap. Pada Paskah, ketika bapak dan dua saudara laki-lakinya ditangkap, AG yang semula hanya diam dengan pandangan kosong akhirnya bisa merespon saat diajak bicara. Tubuhnya yang semula kurus juga berangsur pulih.
Selanjutnya, semoga kisah ini benar-benar bisa kita ambil pembelajarannya, mengambil sisi baiknya dan menjauhkan diri dari sisi buruknya. Mari kita tidak meniru perbuatan yang tidak bermoral dan senantiasa berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Bagaimana menurut kalian cerita di atas? Silahkan komen dan serta klik like dan subscribe.